Ya, saya sebagai korban pengeroyokan yang terjadi pada tanggal 22 Maret 2022 di depan Ruko Talata yang terletak di Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin. Apa memang benar ini semua iman yang memisahkan, atau hanya karena egomu yang tak lagi? Perkara emas itu dari awal itu seperti apa? Jadi kasus pengeroyokan tuh Bang, saya kan sebagai korbannya. Itu kan terjadi di Pamenang. Pemenang kita nih. Iya. Ya. Nah, jadi kita lapor tanggal 30 Maret kalau nggak salah ya. 2022. 2022. Berarti itu Polsek Pemenang lah ya? Polsek Pamenang yang menangani Bang. Jadi sudah disidik oleh Polsek Pamenang dan kedua pelaku itu sudah dijadikan tersangka dalam kasus pengeroyokan itu, dan sampai sekarang belum, masih kayak menggantung gitu Bang di kejaksaan gitu Bang. Berarti belum P21 ya? Belum Bang. Kira-kira ini kan permasalahan nih dari awal nih. Dari awal kan Mas buat Dumas, atau yang melapor ini Mas atau Mas sebagai saksi korban? Iya. Karena kan melaporkan ada dua nih, bisa Mas sebagai korban, bisa orang lain, keluarga, kakak, bapak, boleh melapor itu? Ya. Yang lapor siapa ini? Yang lapor istri saya Bang. Oh, ibu ya. Ya. Jadi atas nama Ibu Bayangkari lah dia melapor. Ya, dia atas nama istri saya melapor kalau saya sebagai korban pengeroyokan kan itu. Itu awalnya LP dulu atau Waktu itu buat Dumas dulu atau langsung LP nih? Dumas Bang. Dumas ya. Nah, pada waktu itu kami bikin Dumas Bang. Ya, bikin Dumas. Karena pada waktu itu mungkin masih anggota masih sibuk atau bagaimana nggak tahu. Ya. Akhirnya kami bikin Dumas, kami serahkanlah ke Polsek Pamenang Bang. Ya. Habis itu pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan kasus ini, perkara ini, di mana saya sebagai korbannya, saya udah menyerahkan semuanya pada penasihat hukum saya, Abang. Nah, terus yang ngeroyok ini berapa orang ini? Dua orang. Oh, dua orang. Dua orang, Bang. Dua orang ya. Ya. Dan dua orang ini saat ini statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Sudah Bang, sudah ditetapkan tersangka. Ya cuma hanya belum P21 aja ya. Belum B21 Bang. Artinya dari segi kepenyidikan, dari segi ini prosesnya udah berjalan normal ya. Setahu saya udah normal Bang. Nah, itu berapa lama itu? Mas melapor kapan tadi? Saya melapor dari tanggal 30 Maret 2022. Sampai Sampai sekarang belum ada kepastian hukumnya Bang. Ya, harapan Mas Bayu ke depan seperti apa? Harapan saya selaku warga negara Indonesia yang memiliki persamaan di muka hukum, saya kepingin mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya Bang. Sebagaimana saya Ya, Bang. Mas ini kan sudah mendampingi Mas kan dari awal ya, dari awal Ya, sampai sekarang. Semua upaya telah kita lakukan, telah kita usahakan, sudah kita lapor kemana-mana, sudah disebarkan kemana-mana, sudah sempat ke media sosial, baik itu macam-macam media yang sudah kita laluin. Memang kemarin kita udah nyusut, udah kita konfirmasi di mana nyangkutnya, ya faktanya udah nyangkut di Kejaksaan Negeri Bangko ya, Merangin. Artinya untuk penyidik saat ini tidak ada kendala, hanya saja dari pihak kejaksaan belum menyerahkan P21. Untukku, bila hati tak lagi untukku, teganya kau permainkan hatiku. Salah. Dan kita pada hari ini menindaklanjuti perkara Aibda Bayu Kesuma, salah satu anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di
Kabupaten Sorolangun atau di Kapolres Sorolangun. Nah, di mana pada pemberitaan sebelumnya kita telah menelusuri perkara ini, ya, di mana perkara ini sangat lama sekali. Dilaporkan oleh Bayu Kusuma pada tanggal 1 Maret 2022 dan sampai hari ini belum ada tindak lanjutnya atau belum ada kepastian hukumnya. Setelah kita telusuri di kepolisian, ternyata perkara ini mandeknya di Kejaksaan Merangin. Nah, pada hari ini kita telah menelusuri Kejaksaan Merangin. Kita ingin berjumpa kepada yang memegang atau menangani perkara ini. Apa alasannya belum menetapkan P21? Karena perkara ini sesuai dengan petunjuk menurut penyidik Kapolsek Pemenang bahwa dia telah mengembalikan P19 terhadap berkas Bayu Kusuma sebagai korban pengeroyokan di Pemenang. Sudah dikembalikan berkasnya itu pada tanggal 6 Desember 2022. Sementara sekarang udah tanggal 22 Februari 2023. Berarti sudah hampir 90 hari. Kok belum P21? Memang kalau menurut KUHAP, apabila dalam waktu 14 hari sejak dikembalikannya berkas, pihak kejaksaan tidak mengembalikan berkas lagi dengan petunjuknya atau P19 berikutnya, maka perkara tersebut secara tidak langsung sudah P21. Permasalahannya, P21 ini belum ada petunjuk untuk tahap 2, di mana tersangka dan barang bukti diserahkan kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti dan dilimpahkan kepada pengadilan, dan kemudian di pengadilan menetapkan kapan hari sidangnya, sehingga proses hukum terhadap korban ini mempunyai kepastian hukum. Kalau sehari ini korban Bayu Kusuma itu belum mendapatkan kepastian hukum, dan hari ini kita mendapatkan jaksa tidak fair. Tadi kita melihat Bu Rininya ada, tapi beliau bilang Bu Rininya ke Jambi tadi pagi. Artinya mereka tidak mau menemukan kita. Ini pertanyaan kita, ada apa ini? Maka perkara ini, mandeknya di kejaksaan ini kita menjadi tanda tanya besar. Dan tanda tanya ini akan kita surati, dalam waktu dekat ini kita akan surati Jamwas. Ada apa dengan jaksa di Merangin ini? Kok bisa menahankan perkara ini? Apa kepentingan kejaksaan? Mestinya hukum ini kan harus fair, akuntabel, dan terbuka untuk umum gitu. Kok sampai segitunya sudah 90 hari tidak diberi petunjuk untuk pelimpahan tahap 2, sementara dia sudah P21. Itulah yang kita sampaikan saat ini, yang kita rasakan sangat kecewa sebagai sedangkan seorang anggota kepolisian Bayu Kusuma ini, ya, yang bekerja di Polres Sorolangun, diperlakukan tidak adil seperti ini, apalagi masyarakat kecil. Di mana lagi kita mau mengadu? Ya, kita berharap, kita mohon kepada Kejaksaan Tinggi Jambi, tolong dong tindakin, tolong dong ingatin Kejaksaan Merangin ini. Ada apa dengan perkara Bayu Kusuma ini? Ada kepentingan apa gitu? Jadi kita berharap kepada Kejaksaan Tinggi untuk menginspeksi ya, atau memberikan teguran lah kepada Kejaksaan Merangin supaya segera untuk memberikan petunjuk untuk pelimpahan tahap 2 dari Polsek Pemenang kepada Kejaksaan Merangin agar bisa ada kepastian hukum. Egomu yang tak lagi untukku, bila hati tak lagi untukku, teganya